Udah di udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian, khususnya para jurnalis dan para penanggap dalam penyampaian catatan akhir tahun LBH Surabaya, sekaligus diskusi terkait catatan akhir tahun LBH Surabaya di tahun 2002. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita tetap diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena kita telah dibawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini tentunya LBH Surabaya akan menyampaikan catatan akhir tahun, catatan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Jawa Timur selama 1 tahun di tahun 2022. Tentu kita mengetahui bahwa banyak sekali kasus yang terjadi selama 2022, khususnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di awal tahun, di bulan Januari ya, di awal tahun kita dikagetkan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada petani pakel, yang kemudian berlanjut pada kasus-kasus selanjutnya, dan di akhir tahun ini kita dikagetkan dengan kasus Kanjuruhan dan beberapa kasus penembakan penembakan terhadap anak kecil ya, yang anak-anak ya, terhadap anak yang diduga dia terlibat dalam. Nah, tentu ada beberapa kasus lain seperti kasus kekerasan seksual yang juga kemudian pada tahun 2002 disidangkan ya, di tahun 2002 disidangkan. Ada kasus Selamat Pagi Indonesia, kasus Beki di Jombang, dan beberapa kasus lainnya yang nanti akan dipaparkan oleh masing-masing pemapar gitu ya. Untuk itu, untuk yang pertama mungkin saya berikan waktu kepada Direktur LBH Surabaya untuk menyampaikan pembukaan dan sambutannya. Kepada Direktur LBH Surabaya, saya persilakan. Terima kasih Mas Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, jurnalis, kemudian mahasiswa dan teman-teman jaringan masyarakat sipil di Jawa Timur yang sudah hadir dalam launching catatan akhir tahun LBH Surabaya tahun 2022. Dan tak lupa juga kami ucapkan bagi yang bergabung di media Zoom online, saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi, bahwa catatan akhir tahun itu adalah salah satu bentuk upaya transparansi dari LBH Surabaya sebenarnya sudah kita lakukan bahkan sejak Cakung itu sekitar, saya catat itu dokumen Cakung sudah ada sejak tahun 91, dan itu sudah menjadi tradisi bagi LBH untuk memaparkan sebenarnya bagaimana kondisi perlindungan, pemenuhan kasus pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang terjadi selama setahun, dalam artian setahun perjalanan. Dan yang kedua, Cakung ini menjadi salah satu upaya bagaimana kita bisa melihat peran serta negara begitu dalam proses pemenuhan hak tersebut. Karena dalam konteks ini seperti yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi, bahwa kami LBH Surabaya selama setahun menerima banyak sekali pengaduan yang juga mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Habibus
dan beberapa advokasi publik yang bersifat struktural. Jadi pertama memang LBH itu tidak sama dengan LBH yang lain karena kami hanya menangani kasus struktural. Apa itu kasus struktural? Kasus yang memang berdimensi dan ada hubungannya dengan pelanggaran HAM, kemudian ada ketimpangan struktural di situ, dan memang di situ adalah isu publik yang memang terjadi. Makanya kasus yang kami tangani adalah kasus-kasus yang memang menyita perhatian publik dan membawa efek dan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Di tahun ini kami melihat bahwa banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran ya, terutama hak-hak sipil politik dari masyarakat. Kita tahu bahwa kita sudah menghadapi era pemilu tahun politik, mungkin di tahun depan dan sampai tahun 2024 itu bahkan kami prediksi juga pelanggaran akan meningkat begitu berkaitan dengan hak sipil politik. Di tahun ini kami sudah memberikan catatan ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Soleh, bahwa pelanggaran hak sipil itu salah satunya tercermin dalam adanya praktek-praktek kekerasan ya, kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat begitu ya, yang memang menimbulkan efek, terutama bagi masyarakat yang berjuang begitu, mempertahankan haknya, kemudian mempertahankan tanahnya, begitu, mempertahankan ruang hidupnya. Begitu. Misalnya kekerasan juga terjadi di lingkup mungkin di teman-teman buruh begitu, yang juga ketika berjuang mengalami bentuk-bentuk kriminalisasi misalnya. Kriminalisasi dilaporkan karena melakukan penggelapan, melakukan tindak-tindakan yang sebenarnya seolah-olah itu memang tidak pidana, tapi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari upaya human busting yang mungkin kita tahu bahwa itu adalah untuk meredam atau yang kita kenal mungkin SLAP ya, Strategic Legal Suitable Public Participation, atau penggunaan upaya hukum untuk meredam partisipasi publik ya, bagi teman-teman yang sedang berjuang, kemudian sedang melakukan upaya untuk menuntut hak, menuntut keadilan begitu dan sebagainya. Kemudian kekerasan itu juga terjadi dalam proses penegakan hukum, begitu. Dalam proses pengamanan. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Mas Soleh terkait dengan tragedi Kanjuruhan ya, 1 Oktober 2022 yang menelan banyak sekali korban, ratusan korban meninggal dan luka-luka dan bahkan ada yang cacat begitu. Yang sampai sekarang pun dalam upaya pemenuhannya itu tidak ada proses yang baik begitu. Pertama dari segi penegakan hukum yang kami catat bahwa penetapan tersangka yang mungkin sejak awal dilakukan dengan cepat begitu, tapi dalam prosesnya menunjukkan bahwa proses itu hanya untuk melokalisir saja begitu aktor-aktor yang ada di lapangan, dan memang itu yang dalam tanda kutip kami sampaikan dikorbankan. Buktinya apa? Dalam prosesnya sangat-sangat lambat begitu. Dari 5 sudah ditetapkan sebagai 21 dan 1 orang yang masih dikembalikan dan mengakibatkan dia keluar atau bebas demi hukum begitu, dalam konteks penahanannya sudah selesai. Begitu. Dan ini kita juga lihat bahwa hak atas keadilan bagi korban yang selama ini keluarga, kemudian yang ditinggalkan ahli waris, yang menurut keadilan bagaimana melakukan usut tuntas dalam tragedi ini juga menjadi satu catatan juga dalam proses penegakan hukum. Di lain sisi, pemenuhan hak-hak yang lain, ya, upaya pemulihan, kemudian upaya-upaya untuk bisa melihat bagaimana korban ini bisa dipulihkan dari segi psikologis, kesehatan, atau bahkan dari sisi yang lain itu juga belum terlalu banyak. Gitu. Makanya kami tim dari LBH Surabaya, LBH Posmalan, dan beberapa teman-teman jaringan masyarakat sipil yang sejak awal kita tahu banyak yang melakukan pendampingan, kami sedang melakukan analisis dan melihat apakah memang bisa diarahkan untuk menjadi upaya hukum gitu. Tentunya upaya hukumnya berkaitan dengan upaya pemulihan dan kebijakan yang bisa diambil oleh negara untuk memberikan tanggung jawab kepada para korban. Jadi itu menjadi salah satu concern kita mungkin ke depan untuk bisa melihat itu. Tapi yang menjadi titik tekannya adalah bagaimana kebrutalitas dan kekerasan ini memang
sangat-sangat dilanggengkan begitu ya dalam konteks ini. Kemudian peran serta kepolisian yang terlalu besar dalam proses penegakan hukum, kemudian dalam proses eh, kriminalisasi itu menjadi salah satu parameter. Apalagi kita tahu bahwa KUHP sudah disahkan dan ini menjadi salah satu alat dalam artian tanda kutip ya yang menjadikan bahwa istilah kami adalah overkriminalisasi, justru malah akan semakin banyak membuat adanya kriminalisasi baru ya, terutama bagi teman-teman yang sedang berjuang dan sedang memperjuangkan uang hidupnya dan perjuangannya. Jadi itu mungkin sedikit gambaran sebenarnya secara umum ya, apa yang memang kami lakukan penanganan. Seperti tadi nanti Mbak Ica bisa menyampaikan jalan panjang terkait penegakan hukum, misalnya kasus kekerasan seksual ya, misalnya kasus JE di Batu, kemudian Mas Beki atau MSAT di Jombang, itu jalan terjal yang sudah kita lakukan bertahun-tahun sebenarnya, dan kita sayangkan bahwa dalam prosesnya mungkin ya ada pemotongan hukuman dan sebagainya, itu menjadi salah satu yang mungkin kita anggap anti klimaks, tapi bagaimana penegakan itu bisa dilakukan, terutama angin segar undang-undang TPKS itu menjadi salah satu yang bisa kita lakukan solusi dan menjadi satu celah bagi kita untuk melakukan itu. Kira itu dari saya. Ya, intinya itu. Jadi makanya kami melihat itu sebagai salah satu catatan, dan kami mengambil tema yaitu our enemies is free, atau bagaimana musuh kita itu sebenarnya adalah ya jelas begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melawan bersama-sama dan bisa melakukan dan perjuangan itu bersama-sama. Kurang lebihnya itu saya kembalikan ke Mas Soleh bisa melanjutkan launching. Baik, terima kasih Mas Wahid selaku Direktur LBH Surabaya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu pemaparan catatan akhir tahun yang telah disusun oleh teman-teman pengacara publik LBH Surabaya, yang dibantu oleh teman-teman asisten pengacara publik LBH Surabaya. Nah, pada pemaparan kali ini akan disampaikan langsung oleh 3 orang, yaitu ada Mas Habibus Salihin selaku Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan, ada Mas Johar Kurniawan selaku Wakil Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan, dan ada Mbak Yaditza selaku Wakil Bidang Riset Pengembangan dan Kerjasama. Setelah pemaparan nanti akan ada diskusi, istilahnya akan ada ditanggapi langsung oleh para penanggap. Kita ada 3 penanggap. Sebenarnya kita kemarin menyiapkan 4 penanggap, yaitu pertama dari masyarakat paket secara online nanti melalui Zoom, dan yang kedua ada dari salah satu korban Kanjuruhan, namun kemudian kemarin konfirmasi berhalangan. Yang ketiga ada Mas Danis dari Serikat Buruh yang juga nanti mungkin bisa menanggapi terkait isu perburuan yang kami sampaikan. Ada Mbak Wiwi selaku akademisi yang fokus dan konsen juga dalam isu-isu perlindungan perempuan dan anak, yang juga bisa nanti menyampaikan tanggapan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang akan nanti disampaikan oleh para pemapar. Untuk itu saya berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Habibus, nanti langsung digilir kepada para pemapar yang lain. Harapannya nanti bisa dipaparkan dengan singkat, padat gitu ya. Nanti agar nanti kemudian bisa berjalan diskusinya lebih lancar. Seperti itu, saya langsung pasrahkan kepada Mas Habibus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman media, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para penanggap yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan hari ini di acara Surabaya 2022. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wahid bahwa LBH Surabaya selama tahun 2022 itu kemudian melayani masyarakat Jawa Timur dalam hal-hal baik itu kemudian mau konsultasi,
baik itu kemudian mau meminta perlindungan hukum, terus kemudian meminta yang penting bukan meminta hal-hal yang lain selain dari urusan hukum gitu kan. Jadi selama tahun 2022 LBH Surabaya ini sudah ada kasus permohonan yang dimohonkan oleh para pencari keadilan di Jawa Timur kurang lebih 278 pemohon. Yang mana pemohon itu yang masuk di LBH Surabaya mulai dari tahun 2021 per 1 Desember sampai per 30 November 2022. Nah, ini sebetulnya dari 278 pemohon ini kami mencoba untuk melihat siapa yang menerima manfaat dan kemudian dia keluarganya berapa serta memiliki tanggungan berapa. Nanti kami coba paparkan terkait dengan siapa penerima manfaat dan lain-lain. Nah, ini salah satu perbandingan di tahun 10 tahun terakhir, yang mana dari tahun 2021 ada 179, lalu kemudian naik pasca adanya pemulihan COVID-19 ada di 278 pemohon. Lalu kemudian sepanjang tahun 2022 ada 3.250 orang terdiri laki-laki, 1.043 orang perempuan dewasa, ada 1.000 orang anak laki-laki, 542 orang, dan anak perempuan 665 orang yang meliputi klien, masyarakat, dan kelompok lainnya. Jadi ini termasuk dari 278 orang ini yang kemudian menerima manfaat, karena ada dalam permohonan itu ada yang mewakili kelompok, ada yang mewakili buruh, ada yang mewakili lain-lain. Maka dari itu, dari permohonan 278 yang kemudian menerima manfaat dan yang lain-lain itu kemudian sebanyak itu. Lalu yang kedua terkait dengan masalah sebaran klien. Sebagian besar masyarakat datang yang datang ke LBH Surabaya, kita bisa prediksi mungkin karena radius ya. Surabaya menjadi dominan orang yang kemudian datang ke LBH. Dalam catatan kami ada 209 kasus, itu kemudian Surabaya sendiri. Lalu kemudian disusul Sidoarjo ada 60 ada 16 kasus. Terus kemudian ada beberapa daerah lain yang kemudian juga menyusul. Karena paling banyak adalah Surabaya yang kemudian yang mencari keadilan kepada LBH Surabaya. Terus kemudian jenis masalah hukum yang kemudian diadukan ke LBH Surabaya atau dikonsultasikan di LBH Surabaya ini by konsultasi ya. Ini ada 90 kasus pidana, perdata ada 184 kasus, tata usaha ada 4 kasus, jumlah kasus 278. Nah, ini pidana yang kemudian mencangkup beberapa bisa kemudian hanya diberikan konsultasi maupun didampingi baik sampai ke pengadilan. Mungkin nanti Pak Johan bisa menerangkan secara detail terkait dengan kasus-kasus apa yang kemudian sudah ditangani serta yang sudah ditindaklanjuti baik pidana, perdata maupun tata usaha negara. Terus kemudian perdata itu didominasi adanya hutang piutang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebetulnya, hutang piutang ini sebetulnya bervariasi alasannya ya. Bukan hanya sebatas hutang piutang karena dia itu per perusahaan atau perusahaan A ke B, bukan itu yang dikonsultasikan. Namun kemudian ini kenapa hutang piutang ini naik pada tahun ini, karena banyak sekali pengaduan pinjaman online. Nah, pinjaman online ini banyak bervariasi juga alasannya karena banyak sekali dia ada pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika kami melakukan beberapa diskusi atau berdialog dengan para pengadu ini ya karena dia awalnya adalah pekerja, tiba-tiba dilakukan PHK secara pihak dan kemudian tidak tahu mau kemana hutang piutang ini kemudian bisa tinggi. Nah,
Lalu yang kedua, itu kemudian ada yang menarik di sini adalah perceraian. Nah, perceraian ini menjadi kasus yang dikonsultasikan ke LBH Surabaya menduduki urutan kedua. Nah, di dalam alasan juga, karena kami ada form yang kemudian juga ditanyakan terkait dengan masalah alasan-alasan apa, itu ternyata alasan yang paling banyak kemudian diberikan kepada LBH Surabaya tidak dinafkahi. Nah, tidak dinafkahi itu kemudian ini hasil dari wawancara juga secara langsung terhadap pengadu ya, karena ketika tidak dinafkahi karena suaminya itu kemudian juga para buruh, dan itu juga ada kaitannya, sehingga mungkin nanti ada kaitannya juga secara perdata terkait dengan masalah kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan yang lain-lain, mungkin ada kaitannya dengan itu. Nah, kenapa dalam secara keseluruhan kemungkinan nanti perdata ini juga banyak sekali variasi beberapa alasan-alasan yang kemudian diberikan di LBH Surabaya. Terus yang ketiga mengenai masalah warisan. Ini ada di peringkat ketiga. Lalu kemudian secara keperdataan juga mungkin nanti bisa disusul oleh buruh adanya THR dan yang lain-lain. Cuma secara yang datang kepada LBH Surabaya banyak sekali adalah hutang piutang. Terus kemudian yang ketiga adalah kasus pidana. Kasus pidana ini yang kemudian yang banyak dikonsultasikan kepada LBH Surabaya adalah terkait dengan masalah penggelapan. Entah kenapa ya, ketika kami melihat secara pidana bahwa penggelapan-penggelapan yang banyak sekali kemudian dilakukan suatu konsultasi di LBH Surabaya itu meningkat di LBH Surabaya karena alasan-alasan banyak bervariasi. Salah satunya ya hutang piutang antar orang, lalu kemudian dia menanyakan apakah kemudian bisa dilaporkan ke polisi terkait dengan masalah penggelapan atau apa dan yang lain-lain. Jadi asal muasalnya lebih dari keperdataan dulu. Maka kemudian mereka melakukan somasi, melakukan penitipan uang, surat penitipan uang dan yang lain-lain. Mungkin mereka merasa bahwa ini dianggap sebagai penggelapan oleh mereka. Lalu yang kemudian yang kedua di kasus pidana ini kemudian menyusul terkait dengan masalah kesusilaan, kejahatan terhadap perempuan dan anak. Ini yang kemudian banyak sekali mungkin Mbak Ica selama tahun 2022 dari November kemarin di 2021 sampai ke November 2022, mungkin Mbak Ica waktunya banyak disita datang ke Polda Jatim untuk melakukan pendampingan terhadap laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kemudian pelecehan seksual, baik itu kekerasan, KDRT dan yang lain-lain. Itu kemudian Mbak Ica mungkin bisa bisa menjelaskan nanti secara rinci. Jadi kalau di dalam kasus pidana itu salah satunya adalah penggelapan, yang pertama, yang kedua adalah terkait dengan masalah kesusilaan. Terus terkait dengan TUN ini kemudian yang banyak dikonsultasikan bukan banyak sih kalau saya katakan. Hanya ada 4 pengadu yang kemudian datang kepada LBH, cuma ditindaklanjuti kurang lebih ada 1 atau 2 ya Pak Johar ya. Jadi ada 1 sampai 2 yang kemudian sampai didampingin oleh LBH Surabaya, selebihnya hanya sebatas untuk konsultasi saja. Terus kemudian LBH Surabaya mencoba untuk melakukan analisis sifat kasus pelanggaran HAM dan pelaku pelanggaran HAM. Sifat kasus di dalam setiap tahunnya itu kemudian selalu bermacam-macam, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur mengenai masalah apa sih sebetulnya yang banyak sekali ditemukan oleh LBH Surabaya, baik itu pengaduan, kasus publik maupun dan lain-lainnya. Nah, sifat kasus pelanggaran HAM selama tahun 2022 itu kemudian kami mencoba melihat dalam 270 sekian kasus itu, kemudian kami melihat dalam kasus ini ada kasus struktural ada 50 kasus, terus kemudian ada di kasus non struktural ada di 219 kasus yang kemudian baik konsultasi. Nah, dari 50 kasus struktural ada 26 kasus yang kemudian dikonsultasikan ke LBH Surabaya itu terkait dengan masalah hak perburuan.
Tapi kalau misalkan kemudian kita mengacu bahwa kasus struktural yang paling dominan di LBH Surabaya itu apa? Itu pasti setiap tahunnya adalah perburuan paling tinggi. Karena apa? Karena bisa saja dalam satu laporan itu kemudian korbannya bisa 10.000 orang, 1000 orang. Bisa saja lebih dari 500 orang. Itu dalam satu laporan terkait dengan masalah perburuan. Karena apa? Kenapa kok kemudian buruh itu selalu tinggi di LBH Surabaya terkait yang dikonsultasikan karena terkait dengan masalah hak perburuan. Ini kemungkinan besar itu dampak mungkin yang pernah ditolak oleh teman-teman secara bersama-sama terkait dengan masalah Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang masalah atau klaster ketenagakerjaan. Karena apa? Mungkin modusnya yang kemudian banyak didapat oleh LBH Surabaya setelah kami investigasi di lapangan, banyak sekali kami temukan, bahkan kemarin itu juga yang 1.000 orang itu pertarungan antara karyawan tetap yang kemudian dia dipaksa untuk dialihkan terhadap alidaya. Dan itu kemudian ada ancaman kalau seandainya dia tidak mau untuk dialihkan ke alidaya, maka kemudian itu bisa pesangonnya juga tidak diberikan. Itu salah satu ancaman yang kemudian kami dapatkan di lapangan. Nah, yang kedua itu terhadap kasus perempuan dan anak. Di sini dari 26 kasus tentang masalah buruh, disusul kedua ada 11 kasus terkait dengan masalah kekerasan perempuan terhadap anak, serta akses pelayanan publik sebanyak 10 kasus. Jadi hal-hal ini yang kemudian kami rekam selama 2022. Terus kemudian terkait dengan masalah isu HAM, salah satunya terkait dengan masalah perburuan, terkait dengan masalah kekerasan dan yang lain-lain, itu yang sampai hari ini tetap perburuan yang paling tinggi. Terus kemudian pelaku pelanggaran HAM itu yang pertama adalah perusahaan, yang kedua banyak sekali yang melakukan kekerasan bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM juga karena ini menyangkut terhadap masalah keberlangsungan perempuan dan anak. Salah satunya adalah pasangan suami istri kalau yang masuk di dalam pengaduan LBH Surabaya. Terus kemudian tingkatan pendidikan yang pertama adalah yang masuk di LBH Surabaya adalah SMA yang paling tinggi. Terus yang kedua ada strata 1 dan diploma dan lain-lain. Jadi yang lainnya nyusul. Tidak sekolah lebih dominan menduduki yang ketiga yang kemudian datang ke LBH Surabaya. Artinya mereka paling tidak pernah mengenyam pendidikan yang kemudian datang ke LBH Surabaya. Terus kemudian terkait dengan masalah tempat tinggal, itu kemudian banyak diakuin yang pertama adalah milik sendiri, milik orang tua, keluarga dan yang lain-lain. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pekerjaan. Itu yang paling dominan yang masuk ke LBH Surabaya adalah para pekerja swasta. Karena apa? Karena tahu di awal tadi bahwa yang paling dominan adalah kasus buruh. Nah, terkait dengan masalah penghasilan, karena LBH Surabaya juga ingin melihat apakah kemudian yang datang kepada LBH Surabaya terkait dengan mengadu itu di dalam 278 sekian orang itu kemudian banyak sekali penghasilannya hanya sebatas 2 juta sampai 3 juta. Bukan WMK ya. Kalau WMK Surabaya kan sudah 4 juta kan. 4 juta atau berapa ya? Ya hampir 5 juta lah ya. Jadi yang disampaikan kepada LBH Surabaya hanya 2 juta sampai 3 juta. Terus yang kemudian ke bawah itu, ke atas nggak pernah ada di LBH Surabaya. Karena kalau orang kaya bisa saja mengaku orang miskin yang datang ke LBH Surabaya. Jadi itu ya terkait dengan masalah penghasilan. Mungkin selanjutnya terkait dengan masalah ulasan kasus, nanti lebih banyak diskusi ya, mungkin bisa disampaikan Pak Johar terkait dengan masalah kasus-kasus, baik itu kemudian kasus publik maupun kasus-kasus yang diadukan kepada LBH lalu kemudian langsung didampingi oleh LBH. Kami persilahkan kepada Pak Johar. Baik, terima kasih Pak Bibus.
Jadi sepanjang tahun 2022 itu perkara litigasi yang ditangani oleh LBH Surabaya kurang lebih ada 20 kasus. 17 diantaranya kasus pidana yang terdiri dari sekitar 8 kasus kekerasan seksual, terus kemudian 3 kasus terkait kriminalisasi pembela HAM, 2 pidana lingkungan, 1 kasus pidana korupsi, pidana anu dan kebebasan berpendapat. Kalau kekerasan seksual ini pada prinsipnya sekarang polanya adalah menggunakan media sosial sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Mayoritas, memang tidak semua, menggunakan media sosial sebagai sebagai alat untuk menekan korban agar dia mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Nah, kalau soal kriminalisasi pembela HAM ini, itu ada kasus pakel yang dikriminalisasi karena memasuki lahan perkebunan tanpa izin. Kemudian ada orang warga setempat. Pidana lingkungan ini soal alat tangkap cantrang di perairan Masa Lembu Sumeneb. Itu yang sekarang lagi sedang proses litigasi pidananya. Dan kasus pidana korupsi. Kasus pidana korupsi ini dugaannya adalah korupsi dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang diduga dilakukan oleh pihak Universitas Islam Lamongan. Terus kebebasan berpendapat ini yang seorang pelanggan klinik kecantikan yang dikriminalisasi karena dia memberikan review atas hasil yang dia rasakan, atas treatment yang dia terima dari klinik tersebut. Lalu ada perkara tata usaha negara yang mana ada gugatan tentang keputusan kepala desa yang digugat soal pembentukan tim peduli pakel, itu digugat oleh perusahaan perkebunan. Nah, kasus perdatanya ini ada kasus gugatan lingkungan hidup, kasus gugatan CLS. Gugatan CLS itu sebenarnya sama ya, 2 objek ini objeknya adalah waduk sepat, cuma menggunakan 2 mekanisme gugatan yang berbeda. Ya, yang pertama menggunakan legal standing organisasi lingkungan hidup, dan yang kedua menggunakan mekanisme citizen lawsuit ya. Dan yang ketiga soal gugatan PHK yang dilakukan oleh pekerja dari salah satu hotel di Surabaya. Nah, kalau yang litigasi sepanjang tahun 2022 itu ada 7 kasus, 4 kasus yang berkaitan dengan sengketa lahan, terus 2 berkaitan dengan pertambangan, dan 1 berkaitan dengan perburuan. Kalau dari isu perburuan sebenarnya tadi mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Abibus ya. Sebenarnya memang pola pelanggarannya adalah pihak SPH tidak menetapkan THR, Indian Dusting, upah tidak dibawa, upahnya di bawah UMK, terus kemudian kontrak haknya tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, penundaan upah, apalagi di masa pandemi ini seringkali para pengusaha ini menggunakan alasan gangguan finansial untuk menunda upah dan dilakukan pemotongan. Pola-pola ini yang menjadi hal yang paling banyak dirasakan oleh para buruh di Jawa Timur. Ini adalah sebaran apa namanya? Lanjut. Sebaran dari wilayah pelanggaran terkait isu perburuan ya. Gresik paling tinggi, kemudian Surabaya, Nganjuk, Jember, Pasuruan, Tuban, dan seterusnya. Nah,
Nah, kalau konflik agraria, berdasarkan hasil monitoring LBH Surabaya itu per tahun 2022 ada sekitar 18 kasus terkait dengan konflik agraria di Jawa Timur. Dengan luasan lahan konflik itu ada sekitar 6 juta sekian hektar, yang merupakan jumlah luasan sengketa yang dialami oleh warga. Dan sebarannya ada di beberapa kota, itu ada Banyuwangi yang tertinggi, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Ngawi, Madiun, Jombang, Tuban, Sidoarjo, dan Gresik. Nah, pelaku konflik agraria di Jawa Timur paling banyak didominasi oleh pemerintah pusat, karena memang kebanyakan konflik lahan ini tujuannya adalah untuk pembebasan lahan demi untuk melancarkan pembangunan proyek strategis nasional misalkan. Terus juga pemerintah provinsi dan perusahaan swasta juga. Nah, sektor yang menjadi pemicu konflik agraria, salah satu pemicu utamanya adalah soal properti. Itu mereka perusahaan swasta ini melakukan pembebasan lahan dengan cara-cara yang agak menyimpang demi untuk mereka memuluskan proyek-proyek pembangunan properti mereka. Terus kemudian infrastruktur, sektor perkebunan juga ada, dan di dalam pesisir dan kelautan itu juga terjadi konflik di daerah Bangkalan dan juga sektor pertanian. Kemudian soal dari konteks lingkungan hidup, sebagai kasusnya ada sekitar 30 kasus sepanjang tahun 2022 yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur ya. Salah satunya yang paling besar adalah pencemaran limbah ya, 26 kasus diantaranya dari limbah cair, 4 kasus limbah padat, dan limbah gas. Nah, untuk konteks waduk sepat ini merupakan salah satu kasus yang cukup panjang juga yang dilakukan oleh LBH sejak kurang lebih 2008. Di tahun 2016 kita mengajukan sengketa informasi dikabulkan, namun hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya masih belum membuka informasi secara jelas terkait dengan upaya peralihan atau tukar guling dari waduk sepat. Dan ini merupakan upaya-upaya yang kita lakukan untuk advokasi terkait dengan tukar guling waduk sepat. Yang terbaru kita masih melakukan gugatan legal standing organisasi lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Surabaya, dan saat ini masih masuk proses banding di Pengadilan Tinggi. Nah, ini berkaitan dengan warga di Paiton Probolinggo. Mereka merasakan berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dengan PLTU, dan harus juga merasakan bagaimana menghirup abu-abu batu bara dari PLTU yang berterbangan. Bahkan dalam lingkungan mereka itu hampir setiap hari rumah mereka dihinggapi debu abu batu bara atau fly ash yang hampir setiap hari menyambangi rumah warga. Dan juga menurunnya kualitas hasil pertanian dan lingkungan perairan sekitar Paiton ini berdasarkan temuan yang ada di lapangan mengalami penurunan dan kerusakan ya. Jadi, nah, kemudian abainya negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin kota. Sektor menjadi masyarakat yang menjadi korban yaitu seperti pedagang kaki lima, pengamen jalanan, dan masyarakat korban penggusuran. Bentuk tindakannya adalah
PKL-PKL yang ditentukan ini tidak diberikan solusi atau lokasi di mana mereka akan melangsungkan aktivitas jualannya. Jadi negara hanya menggusur tapi tidak memberikan solusi terkait dengan lokasi selanjutnya mereka akan melakukan aktivitas berdagang. Lalu kemudian para pengamen ini ditangkap dan justru malah dimintai pernyataan agar tidak mengamen lagi dan disita alat-alatnya. Padahal sepanjang yang kami ketahui, upaya-upaya penangkapan pengamen itu jelas melanggar hak asasi manusia karena mereka berupaya untuk mencari dan melakukan pemenuhan terhadap hak ekonomi mereka, namun malah dibatasi. Terus kemudian masyarakat yang menjadi korban penggusuran hanya diberi ganti rugi tanpa memperhatikan aspek ruang hidupnya. Ini merupakan jumlah kasus terhadap pelanggaran isu masyarakat miskin kota. Seperti yang saya jelaskan. Nah, tadi sempat disinggung soal isu RKUHP. Ya kan? Yang terbaru sekitar kurang lebih bulan Oktober September atau menjelang G20 itu teman-teman dari Greenpeace yang melakukan goes menuju Bali itu mendapatkan intimidasi ya dari sekelompok orang dari orang-orang tertentu yang melarang mereka agar tidak melanjutkan aksi mereka menuju ke Bali. Dan mereka dicegah di Kabupaten Probolinggo. Dan juga di bulan Juli ada penangkapan terhadap mahasiswa yang melakukan demo tolak RKUHP di Kabupaten Probolinggo. Jadi ada 2 kasus yang berkaitan dengan RKUHP, yang mana negara tidak memberikan fasilitas terhadap pihak-pihak yang ingin menyuarakan pendapat dan pikirannya terhadap RKUHP yang digagas oleh pemerintah. Lanjut. Nah, yang berikutnya tindakan brutalitas aparat dan represivitas aparat di Jawa Timur. Sebaran wilayahnya ada Banyuwangi, Malang, dan Surabaya. Yang paling mengagetkan itu kasus Kanjuruhan, yang mana jumlah korban akibat tragedi ini ada sekitar 135 orang. Namun hingga saat ini hanya 6 orang saja yang dijadikan tersangka, namun hanya 5 yang berkasnya dinyatakan lengkap. Beberapa sekitar awal November, teman-teman YLBH juga mendampingi korban dari supporter Aremania itu untuk membuat laporan ke Barreskrim Polri Jakarta. Namun hingga saat ini masih belum ada progres penanganan yang lebih lanjut. Pola represivitas dalam kasus Kanjuruhan ini memang seakan menunjukkan Polri tidak profesional dalam menangani perkara ini, karena memang yang terlibat dalam perkara ini juga bagian dari institusi Polri, sehingga mereka juga cenderung lambat dalam melakukan pengusutan kasus Kanjuruhan, karena sehingga akhirnya dilokalisir menjadi aktor-aktor yang menyuruh melakukan penembakan gas air mata yang dijadikan tersangka, namun operatornya atau eksekutor penembakan gas air matanya masih belum dijadikan tersangka. Nah, untuk selanjutnya soal kasus perempuan dan anak bisa disampaikan oleh Mbak Ica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan terkait kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur. Data pengaduan yang datang di LBH Surabaya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan itu ada 8 kasus.
Dan kasus kekerasan terhadap anak ada 4 kasus. Jadi dari kasus kekerasan terhadap perempuan 8 kasus ini tidak semuanya kita dampingi atau kita menjadi pendamping hukumnya, karena ada 2 kasus yang tidak ingin prosesnya diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi, dia hanya sebatas ingin berkonsultasi. Tetapi ketika kita menyampaikan apa tahapan dan resiko yang akan dihadapi ketika proses litigasi maupun non litigasi, korban cenderung tidak ingin melanjutkan kasusnya. Itu yang terjadi pada korban. Selanjutnya adalah data pengaduan tentang kekerasan perempuan didominasi adalah kasus kekerasan berbasis gender online. Ini yang lagi marak terjadi di tahun 2022. Apa bentuknya? Yaitu melakukan ancaman distribusi foto atau video pribadi korban yang mengandung unsur asusila. Ini yang marak terjadi di lingkungan mahasiswa maupun tingkat sekolah menengah atas. Itu yang kita dampingi. Dan 2 kasus kekerasan berbasis gender online kita juga dampingi proses pelaporan ke pihak Ditreskrim Sus Polda Jatim. Oke, ini kekerasan terhadap perempuan itu ada 4 bentuknya, kekerasan berbasis gender online, yang kedua pencabulan, yang ketiga KDRT, dan yang keempat adalah pemaksaan aborsi. Untuk pelakunya sendiri sangat beragam ya. Ini saya juga agak kaget juga ketika ada manajer juga ternyata menjadi pelaku pencabulan gitu di salah satu perusahaan. Untuk yang peringkat yang paling atas adalah mantan pacar. Itu yang dilakukan ketika kasusnya adalah kekerasan berbasis gender online. Jadi ada motif sakit hati, ya kan? Dan juga ada motif ingin mendapatkan finansial dari korban dengan ancaman-ancaman itu. Jadi bukan hanya mempermalukan korban, tapi pihak pelaku juga mendapatkan finansial. Jadi korban dijadikan ATM ATM bergulir ketika pelaku butuh untuk mendapatkan uang gitu kan. Dia hanya melakukan ancaman kepada korban, sehingga ada di korban kita itu ada 9 juta yang sudah ditransfer kepada pelaku gitu. Terus yang kedua adalah suami siri, ini juga menjadi pelaku. Kasusnya adalah kasus pemaksaan aborsi karena dan korbannya ini adalah teman-teman disabilitas. Jadi korbannya disabilitas dipaksa untuk pemaksaan aborsi karena suami sirinya ini tidak menginginkan dia mempunyai anak dari perempuan tersebut atau korban tersebut. Kedua adalah suami. Ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam prosesnya, ketika kita mencoba untuk mengajukan proses ke litigasi, korban cenderung tidak ingin melanjutkan proses litigasi karena posisinya korban masih melihat tidak ingin ayah dari anaknya itu masuk penjara, istilahnya gitu. Dan semua perekonomian adalah yang menanggung pelaku, sehingga ketika untuk melaporkan ke kepolisian, korban ini memikir ulang. Kalau dilaporkan ke kepolisian, siapa yang akan membiayai hidup dia nantinya, gitu, beserta anak-anak. Terus yang teman ini juga kasus pencabulan yang dilakukan oleh teman satu organisasi di kampus. Ini yang juga sempat beredar viral kasusnya di media di awal tahun 2022. Oke, untuk proses litigasi dari kasus kekerasan seksual dan litigasi dari 8 kasus tadi sudah saya jelaskan, ada 2 yang menolak. Yang ketiga, 3 kasus ini menunggu proses litigasi. Kasus yang masuk proses litigasi yaitu kekerasan berbasis gender online dan pencabulan mahasiswi di Surabaya. Dan prosesnya masih di pihak Polda Jatim. Yang 2 kekerasan berbasis gender online ini masih proses penyelidikan
Dan untuk yang kasus pencabulan sudah naik ke penyidikan. Terus yang kasus non litigasi ada 3 kasus juga, yaitu kasus KDRT tadi kita mencoba untuk melakukan mediasi, yang kedua kasus pencabulan serta pemaksaan aborsi. Next, untuk data pengaduan kekerasan terhadap anak ada 4 kasus, 2 kasus pencabulan dan 2 kasus kekerasan psikis. Jadi 2 kasus pencabulan ini terjadi di wilayah Surabaya dan satunya di wilayah Gresik. Dan korban ini usianya yang satu kejadian itu di usia 5 tahun, yang satunya di usia 7 tahun. Dan pelakunya ya sama saja adalah tetangga di depan rumahnya sendiri yang melakukan. Terus yang kedua, kasus kekerasan psikis ini diduga dialami karena pola asuh dari orang tua yang tidak dibenarkan, karena anak ini sering mengalami kekerasan fisik juga, bentakan secara verbal itu mempengaruhi psikis. Akhirnya si anak ini tidak ingin sekolah, tidak ingin keluar rumah, itu yang dihadapi oleh korban. Terus pelaku adalah tetangga dan orang tua. Untuk proses litigasi dari 4 kasus kekerasan terhadap anak itu hanya 1 yang proses litigasi, 3-nya hanya non litigasi. Yang proses litigasi kita hingga saat ini juga mendampingi sampai tingkat putusan, dan terakhir tanggal 31 Agustus 2022 telah dijatuhkan putusan bahwasanya Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan pelaku dipidana 6 tahun, 6 bulan dan denda sejumlah 5 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 bulan. Ini kasus litigasi yang dialami oleh anak pencabulan di wilayah Surabaya. Ini juga butuh proses, kita juga untungnya si pelaku ini juga dalam proses ini kita juga agak kesusahan ya karena ada beberapa aparat penegak hukum yang tidak, contoh di Polres Tanjung Perak ini tersangka tidak ditahan oleh pihak penyidik. Berdalihnya adalah pelaku mempunyai penyakit TBC yang bisa menular. Ketika kita konfirmasi, ketika berkas sudah dianggap lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, kita mencoba untuk, ayo ini bisa terdakwa ini bisa ditahan. Karena kita yakin bahwasanya pelaku ini tidak mempunyai penyakit TBC. Akhirnya ketika terdakwa ini dibawa ke pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, dites ya beneran pelaku tidak mempunyai riwayat ataupun gejala TBC, sehingga akhirnya sama pihak kejaksaan langsung ditahan waktu itu. Untuk yang proses non litigasi ada 3 kasus, kasus pencabulan sama kasus 2-nya adalah kasus kekerasan psikis. Yang kasus pencabulan ini kenapa tidak melakukan litigasi, karena ternyata orang tuanya ini lebih melihat kasihan kepada pelaku. Karena dulu historisnya ibu korban ini ketika dia tidak mempunyai apapun, kok pelaku lah yang selalu membantu secara finansial dan apapun kebutuhan dari ibu korban. Itu yang kita sayangkan. Padahal anaknya ini sudah kita anggap secara psikologis dia traumanya masih masih teringat terkait kejadian itu. Bahkan ketika kita datang ke desa mendatangkan psikologis, anak itu tidak bisa untuk ngomong. Dia hanya menceritakan melalui gambar yang dia gambarkan pada saat itu. Dan hasil dari psikolog juga mengatakan dia sangat trauma terkait kasus yang dialami. Untuk selain dari 8 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan, kita juga proses
berlanjut di kasus yang dulu, yaitu kasus Jombang dan Selamat Pagi Indonesia. Ini kan laporannya kalau SPI di LBH Surabaya tahun 2020 ya. Dan kalau Jombang itu 2019, tapi persidangannya disidangkan di tahun 2022. Dan untuk yang Jombang ini butuh butuh tenaga ekstra untuk mendorong, karena kita hampir 3 tahun kasus ini ternyata hasil putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak memuaskan. Dari dakwaan pihak jaksa adalah 16 tahun, ternyata di putusannya hanya 7 tahun. Dan itu yang dipakai adalah pasal dari pasal 289 terkait pencabulan. Padahal pasal 289 itu adalah minimal itu adalah 9 tahun. Tapi kenapa kok hakim bisa menuntut 7 tahun kan gitu. Dan disayangkan juga ketika putusan hakim tidak tidak merahasiakan identitas korban. Oke, baik, persidangan putusan terbuka. Tetapi dalam undang-undang TPKS itu telah diatur ketika ada kasus kekerasan seksual, hakim ketika membacakan putusan di pengadilan itu harus merahasiakan identitas korban dan saksi. Tapi waktu proses berjalan, hal itu sangat disayangkan, hakim menjelaskan nama satu persatu saksi dan korban. Yang itu yang sangat disayangkan. Kami harap juga Mahkamah Agung bisa mensosialisasikan kepada para hakim-hakim gitu kan, maupun di tingkat daerah terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah disahkan gitu. Untuk yang SPI Selamat Pagi Indonesia juga kita di bulan November 2022 juga mengajukan karena banding dari tim PH pelaku sudah ada putusannya, malah dipotong 4 tahun. Jadi yang awalnya kita rada lega dengan putusan 12 tahun terhadap pelaku, ternyata hasil bandingnya hanya 8 tahun 3 bulan dan denda 300 juta untuk prosesnya ini. Dan ini juga sangat disayangkan, apalagi korbannya itu kalau di Selamat Pagi Indonesia kan anak-anak ya. Dan ini pakai undang-undang perlindungan anak kok masih bisa hukuman 8 tahun 3 bulan gitu. Ya, kasus Jombang sama SPI ini hampir sama karena memang pelakunya adalah orang yang mempunyai kekuasaan gitu. Untuk yang kasus lainnya yang lagi progres juga terkait ini teman-teman dari mahasiswa yang pencabulan itu, dan itu juga masih prosesnya agak lama juga, itu masih di tingkat penyidikan, belum naik atau berkas juga belum dianggap P21. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Rekomendasi. Sebelumnya nggak apa-apa. Yang terkait bantuan hukum ya. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi terakhir berkaitan dengan akses bantuan hukum atau kebijakan bantuan hukum itu juga kami juga memberikan catatan ya, karena advokasi kebijakan bantuan hukum itu juga kita lakukan sejak sebelum adanya undang-undang bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang dulunya memang kita tuntut bahwa negara harus hadir untuk memberikan hukum. Salah satunya adalah dengan memberikan anggaran APBN, APBD, memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tapi memang realisasinya sejak
Undang-Undang Tertutup 2011 dan realisasi mengenai APBN turun, itu memang saat ini memang segi anggaran memang sangat-sangat kecil ya daripada anggaran-anggaran mungkin buat infrastruktur dan sebagainya. Karena dalam kaitannya ini memang anggaran ini sangat kecil dan memang tidak cukup sebenarnya untuk melakukan pendampingan hukum secara maksimal begitu. Tapi kalau hanya pendampingan hukum hanya formalitas mungkin cukup begitu ya. Tapi untuk proses keadilan yang secara substansial atau keadilan substansi itu sangat-sangat kecil kalau kita bicara untuk anggaran dan hukum saat ini. Jadi makanya akhirnya OBH atau organisasi hukum yang mengakses dana ini ya mungkin hanya mendampingi secara formalitas saja begitu ya. Mungkin hanya damping 1-2 kali persidangan putus selesai di endorse itu mungkin cukup. Tapi kalau KLBH harus mengawal, kemudian melakukan investigasi, penyelidikan dan sebagainya itu sangat-sangat kurang begitu. Jadi makanya ini yang menjadi salah satu hambatan dalam proses badan hukum bagi masyarakat miskin. Kedua, memang yang kita juga sempat sering melakukan advokasi yaitu untuk LBH yang memang saat ini ada itu memang kategori yang bisa mengakses itu memang hanya kategori miskin secara ekonomi. Padahal sebenarnya ada banyak hal-hal yang menjadi prioritas, terutama salah satunya dalam pemerintahan yang menurut sebutan kami adalah yang memang rentan sekali hanya dilanggar. Apa misalnya? Perempuan, anak, lansia, disabilitas, teman-teman minoritas, baik minoritas gender, kepercayaan, ataupun minoritas adat yang lain. Ketika mereka dihadapkan dengan parameter ekonomi dan mengharuskan adanya SKTM yang harus diurus secara birokratis lewat lurah, camat, dan sebagainya, maka ini tidak menjadi tepat sasaran begitu dalam konteks pemberian pada hukumnya. Padahal di regulasi yang lain, misalnya kalau kita lihat undang-undang disabilitas, undang-undang SPPA, bahkan anak itu harus didampingi sejak awal dalam proses pendampingannya begitu. Karena amanat undang-undang SPPA jelas seperti itu, tapi tidak akan mungkin itu bisa dilakukan proses pendampingan ketika kategori miskin itu masih hanya sebatas ekonomi. Kedua, verifikasi ya, kami juga beri catatan bahwa saat ini itu ada sekitar 500-an organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia. Tepatnya saya lupa, tapi di Jawa Timur itu ada 65 OBH. 65 OBH itu memang tidak tersebar di seluruh 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi misalnya kayak Pacitan, Trenggalek, Bojonegoro, kemudian di Tapal Kuta itu mungkin kalau di situ Bondo itu tidak ada. Jadi tidak merata dan menyebar ke seluruh kabupaten kota. Indikasinya apa? Indikasinya adalah ketika daerah membuat kebijakan bantuan hukum atau perda bantuan hukum, maka dia tidak akan bisa menyerap anggaran karena regulasi bantuan hukum itu hanya mengakses OBH yang hanya terverifikasi, sedangkan daerah tidak bisa memverifikasi sendiri organisasi bantuan hukumnya, sehingga ketidakrataan ini menyebabkan akhirnya banyak bantuan hukum yang ada di daerah itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa terserap dengan baik. Makanya ini rekomendasi kami adalah bagaimana pusat atau adanya revisi dari undang-undang hukum agar ya, daerah itu juga bisa sebenarnya memverifikasi sendiri. Sepanjang memang anggarannya berasal dari daerah. Jadi nanti tidak akan double begitu. Tapi sekarang tidak, jadi hanya terpusat saja. Ketiga, memang akses bantuan hukum itu masih berfokus pada pelaku ya. Jadi kalau kami misalnya LBH Surabaya mendampingi korban kekerasan, LBH Apit misalnya mendampingi korban mungkin yang memang melakukan upaya hukum itu memang tidak terdeliver dengan baik, dalam artian ya tidak diakui begitu. Jadi yang diakui hanya sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa, tapi korban itu hanya penanganan kasus litigasi saja. Jadi itu salah satu solusi kami dari kebijakan bantuan hukum yang ada selama ini, baik di pusat ataupun di daerah Provinsi Jawa Timur ataupun di masing-masing kabupaten kota yang ada. Terakhir, dari segala apa yang kami sampaikan, kami ada beberapa rekomendasi yang memang kami harus sampaikan. Pertama, Presiden, pemerintah, penegak hukum itu memang harus mengedepankan upaya-upaya yang dengan baik ya, dalam artian pemenuhan, perlindungan dan penghormatan
atas hak-hak sipil, politik, hak asasi manusia, hak ekonomi sosial budaya, itu memang harus diperhatikan dalam artian harus dihentikan segala bentuk kekerasan begitu ya dalam proses penegakan hukum. Kemudian tidak boleh ada rezim upah murah misalnya bagi buruh, menghentikan segala bentuk penggusuran bagi PKL, membangun lingkungan hidup yang mungkin selama ini masyarakat tercemar hidupnya, dan menghentikan segala hal-hal yang memang berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat. Dan jelas ini semua adalah tanggung jawab dari pemerintah, negara, dan penegak hukum. Yang kedua, kita highlight yaitu berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan undang-undang TPKS gitu ya. Tadi Pak Ica sudah memaparkan begitu banyak kasus-kasus yang banyak sekali terjadi, dan proses penegakan hukumnya itu yang menjadi catatan kami tidak 1-2 bulan ya, tapi bisa bertahun-tahun. Pertama berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Banyak sekali hambatannya, mulai dari bukti yang lemah, tidak ada saksi, kemudian visum yang tidak ada, dan sebagainya. Maka Undang-Undang TPKS memberikan satu angin segar ya, tapi dalam proses implementasinya ini memang masih belum banyak yang bisa dilakukan. Misalnya adalah membuat perspektif penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual itu harus dilakukan sosialisasi, kemudian fasilitas sarana prasarana sebagaimana apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang TPKS itu juga masih belum ada. PP apakah sudah ada? Belum ya. PP pun masih belum ada, dan ini yang menjadi pedoman kita semua. Yang sebenarnya penting adalah perspektif itu. Jadi tidak ada lagi yang selama ini ketika perempuan korban kekerasan seksual melaporkan ke polisi ditanya mana saksinya, mana buktinya, kan gitu. Jadi itulah yang memang di faktanya terjadi. Bahkan kami pernah mendampingi malah diancam balik begitu, ketika kamu melaporkan ini dan tidak terbukti maka kamu bisa dipidana. Bahkan itu harusnya dari ancaman begitu. Jadi ini perspektif yang memang selama ini ada dalam pihak kita, sehingga inilah menjadi jargon-jargon misalnya daerah ramah HAM, ramah anak, ramah perempuan, itu tidak hanya jargon, tapi bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan baik. Ketiga, kita harus tahu bahwa memang tadi seperti kami juga highlight berkaitan dengan revisi undang-undang hukum. Saya rasa ini menjadi salah satu concern yang juga mendesak begitu bagi pemerintah pusat agar akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan itu juga bisa diperluas, terutama dengan adanya regulasi dan revisi dari undang-undang hukum menjadi lebih baik ya dalam proses ini. Dan terakhir adalah kebijakan yang harus ada berkaitan dengan program legislasi daerah harus mencerminkan bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia itu terwujud begitu. Saya kira tadi jargon dalam HAM, ramah anak, ramah perempuan, ramah dan itu memang tidak hanya menjadi jargon, tapi bagaimana bisa didukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang menjadi. Saya rasa itu mungkin salah satu rekomendasi yang kami lakukan. Lebih itu saya kembalikan ke Mas Soleh. Terima kasih kepada semua pemapar yang sudah menyampaikan paparan terkait pelanggaran HAM atau catatan akhir tahun LBH Surabaya selama tahun 2022. Tentu banyak hal yang sudah disampaikan, dan mungkin maaf jika karena kami coba fresh untuk sedikit mungkin untuk yang disampaikan, tapi kami memandang bahwa apa yang disampaikan tadi semuanya adalah penting untuk disampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi untuk para penanggap. Untuk penanggap pertama mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Harun selaku ketua dari organisasi petani Pakel. Nah, Pak Harun sudah bergabung ya? Ya. Suara saya Pak Harun? Ya, agak mantul ya. Ya, Pak Harun ini nanti akan menyampaikan bagaimana selama 2022 kekerasan
yang terjadi pada para petani di Pakel ya, baik kekerasan fisik maupun kriminalisasi ataupun proses hukum yang kemudian dilaporkan oleh warga atas kekerasan itu yang juga sampai sekarang tidak jelas bagaimana tindak lanjutnya. Monggo dipersilahkan Pak Harun untuk menyampaikan kondisi hak asasi manusia atau kekerasan yang terjadi di Pakel selama 2022. Monggo Pak Harun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Gimana? Kedengaran, Mas? Halo? Ya, kedengaran Pak. Oh. Sebelumnya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada LBH Jawa Timur yang selama ini sudah mendampingi warga Pakel, khususnya di Rukun Tani. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Jadi menurut kami pendampingan LBH Surabaya selama ini sudah cukup ya, terutama dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Polresta Banyuwangi di awal tahun 2022 ini, yang mana pada bulan Januari kemarin, tanggal 14 Januari, kurang lebihnya jam 12 malam, itu sudah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Polresta Banyuwangi kepada 4 warga petani Pakel yang selama ini kasusnya didampingi oleh LBH Surabaya, dan bahkan saat itu kami sudah melaporkan sampai ke Mabes Polri, ke Kompolnas, dan juga ke Komnas HAM yang waktu itu didampingi oleh Mas Soleh. Namun pada saat ini kasus ini belum ada kejelasan. Artinya kami nggak tahu sampai di mana kasus ini kelanjutannya, kami ini belum tahu. Bahkan ada satu security yang waktu itu juga ikut memukul warga yang pada waktu itu bersama-sama dengan Polres Banyuwangi, tapi statusnya saat ini kami juga belum tahu karena dia masih tetap aktif, kelihatan tiap hari bekerja di PT Umisari, dan kayaknya juga masih dilindungi oleh Polresta Banyuwangi. Terus akhir ini ada kasus juga pemanggilan warga tanggal 29 September yang kasusnya juga nggak jelas. Yang dalam hal ini belum ada pendampingan, yaitu pemanggilannya Bapak Mas Puri dengan tuduhan pencurian, tapi pencuriannya apa juga di mana itu nggak jelas. Jadi warga ini juga mengalami ya sedikit kebingungan karena pemanggilannya juga tidak jelas. Tapi cuman pemanggilan itu cuma 1 kali, dan sampai saat ini sudah ada sekitar 25 harian nggak ada surat panggilan lagi. Mudah-mudahan ini juga nanti kalau sampai berlanjut dibantu juga oleh LBH. Tapi mudah-mudahan harapannya nggak lanjut karena sudah agak lama ini sudah nggak ada panggilan lagi, Mas. Kurang lebihnya begitu kira-kira.
Kedengaran? Halo? Itu juga tadi disampaikan oleh Pak Harun bahwa selain kekerasan fisik ya kepada petani, juga ada kriminalisasi yang terjadi kepada warga sudah berulang kali sejak tahun 2019 sampai 2022 pun juga terus berulang dengan beberapa laporan yang berbeda dan pangku manggil berbeda. Nah, itu berbalik dengan laporan atau pengaduan yang sudah dilaporkan oleh warga baik dari ke Polres maupun ke Polda Jatim sampai ke Mabes gitu ya, terkait pengerusakan terhadap gubuk warga maupun terhadap kekerasan itu sendiri, itu tidak kemudian sampai saat ini prosesnya tidak jelas dan kami tim kuasa hukum sudah memintakan tindak lanjut dari laporan kami, tapi ya sampai sekarang juga tidak diberikan. Jadi seperti itu salah satu potret penegakan hukum ya yang terjadi di ini ya, di Jawa Timur, termasuk juga bukan hanya di kepolisian, di kejaksaan kita sudah melaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana ini ya, dana ini KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang diperoleh oleh mahasiswa salah satu kampus di Lamongan, dan termasuk juga bidik misi. Jadi dana yang seharusnya menjadi hak mereka untuk dinikmati dan lain sebagainya itu dipotong, bahkan ada yang kemudian ditahan, sehingga mereka untuk bisa bertahan hidup ya, untuk makan dan biaya kos dan lain sebagainya juga akhirnya menjadi hambatan. Kita sudah melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, namun sampai saat ini pun prosesnya juga belum jelas sampai di mana. Oke, untuk selanjutnya penanggap yang kedua, saya persilahkan kepada Mas Danis selaku Stikat nanti untuk menyampaikan bagaimana kasus perburuan, dan tadi potret kasus perburuan sudah disampaikan, mungkin Mas Danis juga bisa menyampaikan tanggapan. Baik, terima kasih kawan-kawan dari LBH Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan menyampaikan flashback ya, bahwa kondisi ketenagakerjaan kita, kalau kita ambil dalam 2 dekade terakhir, bahwa hukum yang ada di Indonesia ini semakin hari akan semakin merefleksikan kepentingan pasar. Kepentingan pasar ini didukung oleh masifnya banyaknya jumlah dari komponen ya, baik itu di legislatif, kemudian di eksekutif, itu banyaknya pengusaha-pengusaha yang masuk dalam jajaran hal tersebut. Kita tahu bahwa awal kebijakan terkait dengan ramah pasar atau fleksibilitas ini dimulai sejak munculnya di PP 78 tahun 2000 akan mempengaruhi kebijakan bukannya. Kemudian dalam tahun 2020 muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang kita biasa singkat sebagai Undang-Undang Kecil, di mana situasi itu menurut serikat buruh itu yang over dalam arti kata tidak memperhitungkan aspirasi dari serikat pekerja serikat buruh, bahwa saat ini yang terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri di awal terkait dengan catatan bantuan hukum 2022, di Jawa Timur ada 30.000 sekian korban dampak dari setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul. Undang-Undang Cipta Kerja selain di hubungan kerja, kemudian dari perhitungan upah dan perlindungan yang lain, negara sudah mulai menarik perannya.
Dan kita dari pekerja, serikat pekerja, serikat buruh sekarang lebih pada diadu secara head to head, secara langsung dengan pihak pengusaha. Artinya di Undang-Undang Cipta Kerja banyak sekali hal-hal yang ditulis secara berulang. Untuk aturan lebih lanjut itu diatur dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Dalam satu sisi kita di Serikat Pekerja Serikat Buruh saat ini sangat rentan karena anggota-anggota sekarang banyak sekali yang ter-PHK, terutama terkait dengan peralihan status hubungan kerja. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana kesalahan itu yang dicari-cari. Kenapa saya bilang dicari-cari? Di undang-undang sebelumnya bahwa PHK itu paling tidak harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tapi dengan cara sekarang, pola yang dianut adalah bagaimana ketika performa itu tidak mencapai sesuai dengan target atau di performa indikator yang sudah ditetapkan ke masing-masing buruh, itu salah satu menjadi alasan bisa ter-PHK-nya seorang buruh atau seorang pekerja. Kemudian dengan terjadinya pengakuan-pengakuan yang tanda kutip ketika pengakuan itu dilakukan, banyak dari pekerja atau buruh itu yang terintimidasi atas laporan-laporan mungkin rekan atau dari pimpinan yang memang tidak suka dengan geliat atau tindakan-tindakan tidak takutnya dalam mengakomodir kepentingan pekerja melalui mekanisme serikat pekerja serikat buruh. Nah, pola-pola ini memang cenderung kalau di awal di Surabaya, Pasuruan, karena memang sentra-sentra industri, tapi di 2020 ini sudah berjalan ke ruang lingkup yang lebih luas, bahkan di kabupaten kota, di luar wilayah-wilayah industri. Nah, kita dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dalam kondisi saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja mungkin hanya sekadar masih batu loncatan awal. Ketika muncul lagi omnibus yang baru juga di bulan Desember yang lalu, tepatnya tanggal 15, muncul Omnibus Law P2SK, di mana di situ mengatur terkait dengan dana pensiun maupun jaminan hari tua bagi pekerja maupun buruh. Nah, semakin hari seperti yang saya sampaikan tadi, kita dari buruh, dari pekerja, kita tidak ada yang mungkin bisa kita andalkan lain selain memang kita harus memperkuat kondisi masing-masing serikat pekerja serikat buruh di setiap perusahaan atau di ruang lingkup perusahaan. Kemudian yang kedua, dari catatan yang kesimpulan yang disampaikan tadi di materi yang disampaikan, penting bahwa mungkin di ke depan, mungkin sejak di tanggal 1 Januari dari LBH Surabaya itu adalah bagaimana ketika hukum di Undang-Undang 13 2003 itu menurut kami itu memang sudah cukup powerful dan masih bisa diterapkan di tahun-tahun berikutnya. Namun yang menjadi PR mungkin adalah bagaimana penegakan hukum di provinsi, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini bisa lebih di advokasi secara kebijakan. Poinnya adalah dari pengawas ketenaga kerjaan ini, pertama yang menjadi masalah ketika kita seringkali muncul di dinas tenaga kerja maupun kita ketemu sama gubernur, kita harus mengetahui keterbukaan informasi terkait dengan standar operasional prosedur pengawasan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penggunaan anggaran. Sejauh ini kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh kita tidak mengetahui berapa jumlah sumber daya manusia dan berapa anggaran yang digunakan karena jumlah perusahaan di Jawa Timur itu puluhan ribu, sedangkan pengawasnya mungkin masih bisa dihitung dengan jari. Saya kira sebagus apapun di Undang-Undang 13 2003 terkait dengan ancaman-ancaman, maupun juga nanti mungkin di Undang-Undang Cipta Kerja ada yang memang benar-benar perlu kita tidak lanjuti, selama pengawas ketenaga kerjaannya membeli, selama penegakan hukumnya itu hanya orientasi dengan ya kalau misalkan ini kita pindah, nanti perusahaannya akan tutup atau akan pindah. Itu menurut saya adalah alasan-alasan ngeles. Dan saya kira sampai dengan detik ini kita tidak tahu berapa pengusaha
yang pindah karena penegakan hukum di Jawa Timur ini cukup baik, atau berapa perusahaan yang pindah ke daerah lain yang karena upah minimum kabupaten kota di Jawa Timur itu tinggi. Saya kira itu tidak ada data-data yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi penting bagi LBH Surabaya adalah bagaimana mengadvokasi kebijakan ini sehingga penegakan hukum itu bisa baik dan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Saya tutup dengan hak pekerja, hak buruh itu adalah hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa lanjut Mbak Wiwi untuk menyampaikan misi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat gitu ya kepada LBH atas capaian-capaian yang sudah dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini. Terlepas bahwa masih ada gitu atau bahkan cukup banyak gitu ya kasus-kasus yang mungkin belum bisa tertangani, tetapi bagi saya upaya transparansi kepada publik ini adalah bagian dari bagaimana LBH melakukan pertanggungjawaban publik. Saya ingin mengawali saya tentang bagaimana sebenarnya LBH ini menciptakan diskursus baru di dalam upaya pemberian bantuan hukum. Kalau kita lihat bahwa pemberian bantuan hukum selama ini adalah sebuah proses yang seperti ya orang butuh bantuan dibantu selesai. Tetapi LBH ini membangun pola pikir itu berbeda, gitu ya. LBH menciptakan ruang edukasi dan sikap kritis pada kelompok marginal yang melakukan pelaporan kepada LBH. Bagi saya ini menjadi satu hal yang penting, ini menjadi catatan yang penting. Jadi tidak sekedar sebagai tempat mencari bantuan hukum, tetapi tempat untuk menggerakkan, mengedukasi, menyambungkan dengan nalar kritis masyarakat. Menurut saya ini menjadi penting gitu ya, bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan oleh LBH. Kemudian berikutnya adalah dalam penanganan kasus, LBH tidak sekedar menangani atau di dalam menjalankan programnya tadi ada penanganan kasus di buruh, gitu ya, di kasus-kasus lingkungan dan sumber daya alam atau misalnya kasus-kasus perempuan dan di komunitas. LBH tidak berhenti di penanganan dan menguatkan nalar kritis, tetapi LBH menjadi rahimnya para legal. Siapa yang tidak tahu kawan-kawan buruh itu sekarang banyak yang jadi para legal karena dilatih oleh LBH. Siapa yang tidak tahu banyak masyarakat. Jadi menurut saya ini catatan penting. Jadi tidak sekedar kasus gitu ya mas gitu ya. Karena saya lihat dari teman-teman kasusnya gini gitu loh, jumlahnya ini gitu. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh LBH itu beyond gitu. Jadi mas mbak yang di LBH itu harus bisa benar-benar bangga gitu loh terhadap yang dilakukan karena tidak semua lembaga bantuan hukum melakukan itu. Kemudian selain menjadi rahimnya para legal gitu ya, LBH ini juga ini ya selalu mengkaitkan persoalan baik itu pidana, perdata dan lain-lain dengan hak asasi manusia. Nah itu karakternya LBH. Saya itu diskursus yang ini ya, yang terus ingin dibangun oleh LBH. Terlepas bahwa misalnya kasus utang piutang itu bukan kasus, benar ya, bukan kasus HAM. Kemudian kasus KDRT bukan kasus hak asasi manusia. Dari kasus pemerasan oleh mantan pacar itu bukan kasus asasi manusia. But why? Kenapa kemudian LBH membawa ini, membawa pola pikir kita pada kasus hak asasi manusia? Karena LBH mengkaitkan ini dengan struktur negara. Itu yang menjadi karakternya. Nah, justru dengan mengkaitkan pada struktur negara, ada tidaknya kebijakan, kemudian perspektif penegak hukum dan seterusnya, maka menurut saya menjadi hal yang bagus gitu ya untuk dipertahankan
bagaimana membawa kasus-kasus ini dalam perspektif HAM. Meskipun kasus ini bukan kasus HAM. Ya. Ini penting bagi saya untuk melihat kembali apakah benar gitu ya bahwa penegakan hukum di negara kita ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan closing statement-nya Mas Denis tadi. Kemudian itu hal awal yang ingin saya sampaikan ya kepada LBH di catatan akhir tahun. Berikutnya pada posisi LBH terhadap isu. Ini saya nggak tentang perempuan aja Mas. Saya baca itu, sudah baca 178 halaman itu. Saya saya bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu gitu ya Mas Aldo. LBH memiliki komitmen terhadap isu-isu tertentu meskipun menurut saya ini bisa versus gitu. Apakah memang komitmen LBH pada isu lingkungan dan sumber daya alam, isu perburuan dan isu perempuan? Apakah ini memang benar-benar fokus isu atau karena juga ini SDM unggulnya hanya di isu itu? Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya harus jujur menyampaikan itu. Nah, menurut saya ini juga jadi refleksi di akhir tahun kepada LBH. Satu sisi fokus pada isu-isu ini adalah nilai positif gitu, jadi fokus, tetapi sisi yang lain adalah membawa SDM yang lebih banyak. Menurut saya itu juga lebih baik. Kemudian LBH ini masuk dalam, kalau dalam teori ini, aliran victimologi bisnis. Kenapa? Karena kan kalau dulu zaman klasik itu ya kasus tuh ya harus jelas korban pelaku gitu ya Mas. Tetapi kan ini tidak gitu. Siapa yang tidak tahu kasus Waduk Sepat? Ini kan bukan hanya persoalan antara pengusaha dan masyarakat gitu ya. Tidak sekedar konflik agraria begitu. Tetapi bagaimana ada negara, kemudian ada upaya terstruktur gitu. Nah, ini bagian dari bagaimana secara struktural itu memposisikan orang menjadi korban. Jadi, bagaimana LBH ini masuk gitu ya di dalam victimologi kritis, jadi kayak tadi penggelapan gitu ya. Jadi ini nggak hanya sekedar tentang persoalan-persoalan pidana. Kemudian berikutnya pada persoalan hak asasi manusia tadi ya, lebih banyak kalau saya kaitkan tadi perburuan dan lingkungan hidup, tetapi LBH memberi judul yang seksi itu pada catatan akhir tahunnya bahwa ini tentang kebrutalan, tentang apa lagi tadi ya, benar ya, ada kebrutalan, ada kriminalisasi dan ada perlawanan. Ya, mari kita refleksikan bahwa memang pandemi COVID ini tidak memposisikan kita menjadi kondisi yang biasa-biasa saja. Tidak memposisikan anak-anak kita berada pada kondisi yang biasa-biasa saja. Termasuk mungkin kita yang biasanya harus beraktivitas di rumah dan kemudian keluar dari rumah. Ini terefleksi dari bagaimana sikap terhadap adanya kekerasan. Jadi orang-orang lebih banyak memberikan respons secara cepat, termasuk di media sosial. Ada pemberitaan apa pasti dikomentari, sehingga muncul tadi ya netizen yang kemudian memperkeruh suasana atau netizen yang kemudian menenangkan, ya saya nggak tahu karena itu banyak sekali. Sebenarnya brutalitas ini yang saya lihat tidak hanya pada kasus Kanjuruhan, tidak hanya pada kasus misalnya mogok buruh, ya, atau bahkan tidak hanya pemukulan polisi pada petani makar. Tapi sebenarnya brutalitas ini ada di dalam media online. Wujudnya tadi ya, kekerasan seksualnya itu ada di sana. Gitu. Kalau kasat mata ya Pak polisinya misalnya yang mukul gitu. Tapi ternyata kalau pada perempuan nggak di situ loh gitu ya Mbak Ica. Nah ini sebenarnya tercapture gitu pada kasus-kasus yang ditangani. Termasuk kriminalisasi tadi ya pada kawan-kawan petani, ya kawan-kawan biasanya human rights defender pada kasus-kasus lingkungan. Berikutnya yang ingin saya sampaikan tentang isu kebebasan berekspresi, kebebasan beragama yang ini menjadi kecil di tahun 2022, betul ya?
saya tidak melihat ini kuat gitu di tahun 2022, meski sebenarnya saya yakin ekstremismenya meningkat. Kita ngucapin Natal aja liburnya nggak karuan nih, ya, gitu kan. Tetapi laporan itu mungkin yang memang tidak banyak masuk ke LBH. Meski demikian, saya sangat mengapresiasi karena kalau kita lihat dari grafik pelaporan sebelum COVID itu rata-rata 400 kalau nggak salah ya, 400 atau 300. Di masa COVID itu menjadi 200. Nah, penurunan ini tentu signifikan karena kanal pengaduan yang dibuka oleh LBH saya yakin sekarang sudah tidak hanya kanal harus datang ke kantor, pasti ada via online-nya gitu. Nah ini saya kira juga berdampak pada bagaimana orang mengetahui cara lapor ke LBH gitu ya. Nah tetap bertahannya di kalau nggak salah 200 sekian ya, hampir 300 di tahun ini, saya kira juga menjadi hal yang positif bahwa LBH tetap bisa bertahan begitu di tahun-tahun yang cukup kritis bagi gerakan masyarakat ya, karena banyak sekali gerakan-gerakan yang kemudian terpukul dengan adanya COVID. Jadi menurut saya ini hal yang perlu dipertahankan, termasuk beberapa isu yang bisa ini ya kembali dikuatkan melalui kampanye layanan LBH, misalnya isu tentang kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi meskipun ada dan sangat kecil. Kemudian kasus korupsi juga tidak banyak disinggung di tahun 2022 ini, mungkin memang karena tidak ada laporan ke situ gitu ya. Hanya satu ada kasus itu. Cuman menurut saya memang masih tajam adanya kasus-kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum gitu ya. Ini yang kemudian muncul dalam rekomendasi yang telah disampaikan tadi. Berikutnya pada kasus perempuan dan anak, memang benar bahwa negara kita sedang darurat kekerasan seksual dan LBH turut aktif gitu, tidak hanya di tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengadvokasi undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. LBH untuk melakukan advokasi sebenarnya hanya di advokasi kasus, tetapi advokasi kebijakan. Nah, ini kan mulai kelihatan di beberapa tahun terakhir, dan menurut saya ini menjadi rekomendasi yang cukup kuat di tahun depan, karena tadi yang banyak disinggung adalah tentang peraturan daerah bantuan hukum ataupun kebijakan di tingkat nasional ya, terkait dengan bagaimana kebijakan akreditasi, kebijakan anggaran, bantuan hukum, termasuk sasaran bantuan hukum. Nah, ini levelnya adalah level advokasi kebijakan. Advokasi undang-undang TPKS saat itu getol dilakukan oleh LBH dengan jejaringnya begitu. Kalau nggak salah dulu ada sidang rakyat dan lain-lain ya, Mbak Ica ya, dulu yang tahun lalu. Nah, tahun ini banyak sekali kampanye dan kegiatan yang dilakukan. Kasus yang banyak memang kasus yang online. Kekerasan online ini saya kira perlu diimbangi oleh LBH dengan melakukan kampanye online. Saya memang tidak memantau ya medsosnya LBH, saya nggak ikuti rutin begitu. Ketika memang trennya adalah kasus kekerasan seksual secara online, saya untuk melakukan campaign edukasi juga secara online. Kalau kasus-kasus online ini mungkin yang banyak dilaporkan adalah anak muda, ya memang itu refleksi kita bahwa memang terjadi di kalangan anak muda. Saya kira tidak hanya usia mahasiswa, karena mungkin yang laporan tadi masih mahasiswa. Sebenarnya anak-anak SMP dan SMA adalah anak-anak yang cukup terdampak besar dengan pandemi COVID. Jadi ketika mereka bertemu, mereka meluapkan begitu ya kepada pasangannya, pacarnya dan lain-lain. Termasuk mereka yang mengalami kekerasan seksual ya di rumahnya masing-masing oleh pacarnya gitu. Mulai dari kirim ya gambar dan lain-lain. Nah, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang tidak terlaporkan.
karena ya korbannya tidak berani lapor gitu. Ya karena nggak berani lapor. Kalaupun lapor belum tentu juga tahu harus lapor kemana. Kalau lapor takut identitasnya tersebar. Kalau lapor khususnya ini, kalau orang tua saya tahu nanti saya digebukin, Mbak. Jadi masalahnya jadi nambah. Nah, ini yang kita harus siap gitu. Jadi menurut saya LBH harus siap ketika LBH melakukan edukasi bantuan hukum khususnya tentang kasus-kasus kekerasan seksual, kasus asusila pada remaja dan anak-anak, bahwa ketika mereka melaporkan sebenarnya mereka sedang memotong ya mata rantai kekerasan itu sendiri. Kalau sekarang tidak dilaporkan, si X ini besok bisa jadi mencabuli anak tetangga kanan, bukan hanya anak tetangga kiri. Si bapak, misalnya Pak gurunya gitu, ya bisa jadi sekarang hanya 2 anak di kelas ini, tapi bisa jadi sekarang anak lain ya. Jadi memang pentingnya pelaporan itu gitu ya. LBH punya peran yang menurut saya signifikan pada kasus Gus Beki gitu ya, yang akhirnya ditangkap meskipun ya kecewa gitu dengan putusannya gitu, gregetan ya gregetan gitu ya. Kasus itu menurut saya cukup lama, menguras energi, banyak sekali demo meskipun masa COVID. Saya ingat betul gitu ya, demo meskipun masa COVID di Polda itu bahkan karena mungkin karena saya saat ini juga mewakili UNTAK gitu ya, itu dibahas berkali-kali di dalam diskusi mahasiswa, di dalam proyek mahasiswa gitu ya. Gimana kasus ini kok nggak bisa selesai-selesai, dan terakhir kami bahas di akhir bulan November ya dengan Mbak Ana gitu ya. Nah itu kita melihat peran LBH cukup signifikan ketika memang membuat opini publik bagaimana kasus ini adalah satu di antara sekian kasus. Selain LBH juga menjadi salah satu penasihat hukum. Menurut saya ini penting bagi LBH untuk terus terlibat ya di dalam penanganan kasus berbasis jaringan. Nah ini yang penting. Karena dengan basis jaringan ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan kelembagaan LBH. Tidak hanya ditangani sendiri, tapi juga ditangani secara berjaringan. Kemudian satu lagi catatannya, meskipun SDM perempuan di LBH cuma Mbak Ica, tetapi menurut saya ada upaya yang signifikan begitu ya, mewarnai kasus-kasus perempuan dan anak di Jawa Timur. Ini penting ya untuk terus mengkader, tidak hanya ada satu perempuan. Kemudian terkait dengan permasalahan bantuan hukum, memang benar tadi yang disampaikan bahwa bantuan hukum yang selama ini diberikan oleh negara, insentifnya gitu ya, itu adalah untuk pelaku, sedangkan untuk korban belum ada. Nah, saran saya untuk LBH adalah bagaimana LBH, khususnya untuk yang divisi perempuan, itu bisa bekerja sama dengan UPT DPPA atau misalnya BPT P2A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, di mana biasanya mereka tidak semuanya memiliki lawyer, tidak semuanya memiliki penasihat hukum gitu. Nah ini saya kira bagian dari berjejaringnya LBH, karena saya yakin penanganan kasus itu kan sebenarnya ya untuk menjawab visinya LBH dengan berencana. Ya. Tetapi kan tidak bisa juga hanya mengandalkan itu, tetapi harus melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan bantuan hukum. Terkait dengan bantuan hukum itu, maka catatan saya tadi adalah advokasinya hanya pada peraturan daerah ya, tetapi LBH Surabaya justru penting untuk mendorong YLBHI ya yang di nasional. Yang di nasional itu untuk melakukan advokasi di sana. Dan menurut saya perlu ada fokus gitu ya untuk untuk menggalang LBH lainnya dalam perubahan peraturan daerah bantuan hukum di Jawa Timur. Nah, saya kira ini yang strategis gitu dilakukan LBH, tidak hanya strategis di penanganan kasus, tapi strategis juga bagaimana ke DPR gitu ya, berkali-kali untuk menagihkan bagaimana sih perubahan perda ini nasibnya seperti apa. Berikutnya terkait dengan
bantuan hukum ini juga yang masih saya soroti adalah pada kasus-kasus perempuan dan kasus asusila, karakternya adalah sulit untuk melapor dan biasanya adalah non litigasi. Dan bantuan hukum itu seringkali karakternya justru litigasi. Nah, jadi ada anomali ya, ada perbedaan. Sehingga ketika nanti di tahun 2023 LBH melakukan advokasi kebijakan atau aturan bantuan hukum, maka afirmasi atau tindakan khusus untuk kelompok-kelompok rentan ini harus masuk di dalam agenda. Karena mereka penyelesaiannya pasti banyak kan non litigasi begitu, sedangkan itu adalah litigasi. Berbeda dengan kasus-kasus kebrutalan atau kriminalisasi gitu ya, itu sebenarnya jelas itu sudah masuk. Harusnya litigasi gitu loh, tidak bisa ditoleransi gitu, pukulan ya, kejahatan terhadap badan. Gitu. Nah, yang terakhir dari saya terkait dengan tadi penting LBH sebenarnya melakukan pemantauan terhadap kinerja eksekutif bidang lingkungan dan sumber daya alam. Kasus petani yang cukup banyak itu sebenarnya kenapa? Jadi pemantauan, saya tidak tahu, mungkin belum pernah ya yang model-model pemantauan. Bagaimana pemantauan terhadap misalnya perizinan lingkungan? Nah, ini penting menurut saya ya, kepada entah eksekutifnya, entah kepada pihak perusahaan dan lain-lainnya. Ini menurut saya penting sehingga kasus-kasus ini bisa terprediksi dari model pemantauan yang ada. Terkait dengan organisasi di catatan akhir tahun ini, selain apresiasi tadi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kapasitas LBH sebagai organisasi menurut saya akan terus meningkat. Bagaimana di dalam catatan akhir tahun, mungkin di tahun-tahun berikutnya bisa disampaikan tata kelola LBH yang lebih baik, kemudian upaya penguatan SDM yang lebih baik, fundraising dan kemandirian organisasi serta bekerja dengan jalan. Saya kira itu komentar saya terhadap yang sudah dilakukan LBH 1 tahun yang lalu dan rekomendasi ke depan. Semoga tetap semangat ya untuk kasus-kasus yang saya yakin mungkin akan lebih banyak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk para penanggap, baik dari Pakel, kemudian dari Mas Danis ya, dari guru maupun Bawi selaku akademisi yang sudah menyampaikan beberapa catatan, khususnya tadi di akhir banyak sekali catatan yang kita sudah masukkan untuk perbaikan ke depan yang sudah disampaikan oleh Bang Bibi. Nah, untuk sesi selanjutnya, ini karena waktu juga sudah siang, kita berikan kesempatan setelah saya tutup, nanti kita berikan kesempatan untuk teman-teman. Jikalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo kita berikan kesempatan 2 penanya. Kalaupun tidak ada, nanti kita langsung pada sesi wawancara jika teman-teman jurnalis ada yang membutuhkan wawancara langsung secara eksklusif kepada direktur. Itu ada yang mau ditanyakan? Ini ada teman-teman FKTS, organisasi masyarakat atau warga dari ini ya 10 desa ya. Kalau FKTS 1 desa Sumber Anyar. Anyar ya? Anyar. Dari Sumber Anyar yang kemudian berkonflik dengan TNI AL dan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di situ dari penembakan di 2007, bahkan hampir setiap tahun ada ini ya korban penembakan dengan dalih salah tembak dan lain sebagainya, padahal jelas-jelas ada korban mahasiswa tiba-tiba jalan ditembak kakinya gitu. Dan latihan perang di pemukiman warga yang itu sudah menjadi catatan kita kritis kita di tahun 2020 sampai 2021. Jadi saya persilahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan, 2 penanya ada.
Kalau teman-teman jurnalis ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Kalau tidak ada, mungkin saya langsung berikan sesi ini ya, wawancara bagi teman-teman jurnalis yang membutuhkan ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para teman-teman baik jurnalis maupun khususnya para penanggap yang sudah rela hadir di LBH untuk memberikan masukan-masukan terkait catatan akhir tahun yang sudah kami sampaikan. Sekian dari saya selaku moderator pada pemaparan dan diskusi catatan akhir tahun LBH Surabaya di tahun 2022. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktu bertaninya. Mari Mas. Mari.